Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat semuanya, jumpa lagi dengan saya Om Bain dalam acara Orkes Obrolan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo. Baik sobat sehat semuanya, kali ini kita akan membahas terkait dengan Hari TB Sedunia yang kita peringati setiap tanggal 24 Maret seluruh dunia. Baik sobat sehat, kali ini kita sudah hadirkan bintang tamu kita yang sangat spesial sekali. Beliau adalah Dr. Hesti, spesialis penyakit paru. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Bu Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik Bu Dokter, hari ini kita peringati Hari TB Sedunia tanggal 24 Maret 2022 ini. Banyak pertanyaan ya Bu Dokter di masyarakat terkait dengan penyakit TBC. Dulu memang awal-awal kita masih takut-takutnya ya, dan banyak-banyaknya kasus TB. Sekarang masyarakat mungkin ya sudah terbiasa ya dengan penyakit TB. Mungkin biar untuk refresh pada Hari TB Sedunia ini, monggo Bu Dokter dijelaskan sebenarnya apa sih penyakit TB ini dan bagaimana kasusnya yang sekarang. Monggo Bu Dokter, silakan. Terima kasih. Oke, di sini sekilas saya jelaskan ya. TB sendiri itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ya, untuk gejalanya biasanya batuk lebih dari 2 minggu, disertai dahak ataupun dahak bercampur darah. Terus ada demam sumber-sumber, jadi seperti orang bilang gerges-gerges gitu ya. Terus ada keringat malam tanpa aktivitas, jadi tiba-tiba kalau malam hari itu keringat keluar sendiri. Bukan kalau orang awam bilangnya ongkop, itu bukan ya. Terus ada tiba-tiba kok berat badannya tambah lama kok tambah turun, kok aku kok tambah lama tambah kurus, seperti itu. Ada juga keluhan mual, muntah, nafsu makan turun, seperti itu. Kalau ada gejala seperti itu berarti kita curiga ke arah TB paru ya. Berarti bisa dilihat nih Bu Dokter. Jadi orang kalau batuk itu kan, kalau batuk biasa mungkin 2-3 hari selesai ya. Tapi ini batuknya lebih dari 2 minggu, tidak sembuh-sembuh, sudah dikasih obat, tidak sembuh-sembuh. Kemudian berat badan turun, dan mungkin karena mual muntah, jadi nafsu makan menurun, badan kelihatan kurus gitu ya. Jadi itu gejalanya. Jadi bagi masyarakat Ponorogo dan sekitarnya, kalau mengetahui gejala seperti tadi yang disebutkan Bu Dokter, ya berarti harus segera periksa Bu Dokter. Ya betul, segera ke fasilitas kesehatan atau rumah terdekat atau ke rumah sakit. Mungkin kalau di masa pandemi seperti ini kadang orang takut ya ke rumah sakit. Maka saya sarankan jangan takut untuk ke fasilitas kesehatan yang terdekat, biar segera terdeteksi. Ya. Terus gini Bu Dokter, ini biasanya kan orang menyebut apa sama ya dengan penyakit bengek ya. Artinya ada orang yang batuk itu bahkan tahun-tahunan dan tidak mau periksa, sehingga ya batuknya terus menerus, badannya kurus sekali. Nah itu berarti juga salah satu yang gejala mungkin bisa diketahui dan harus segera periksa ya. Ya betul. Ya memang untuk gejala respiratorik ya, maksudnya gejala di paru itu memang semua penyakit hampir sama ya. Salah satunya gejala TB ini. Untuk memastikan ini TB apa bukan, memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya dengan pemeriksaan dahak ya. Sputum ya. Ya sputum. Bisa dilakukan dengan tes cepat molekuler. Kalau di fasilitas kesehatan itu ada alatnya ya, TCM ya namanya, TCM ya, tes cepat molekuler. Bakteriologis dengan sputum BTA itu. Kalau di situ tidak ada
alat TCM-nya, dan Nggih, juga nggih. bisa disertai dengan gambaran foto ronsennya. Kalau dalam TB itu gambaran foto ronsennya itu kelihatan seperti multiform bentuknya. Jadi di situ bermacam-macam bentuknya. Ada gambaran seperti apa namanya, kayak kabut itu ya, putih-putih. Terus ada gambaran, ada cairannya namanya efusi juga ya. Terus ada kavitas. Berarti kalau sudah muncul itu kemungkinan pasien sesak ya Bu Dokter. Tergantung tiap kondisi pasien sendiri. Tergantung kondisinya juga ya. Kalau gambarannya seperti maksudnya luas ya, luas di paru ya, pasien bisa mengeluh sesak. Kalau cuma masih minimal, biasanya terkadang tanpa disertai sesak napas. Oh gitu. Berarti melihat lesinya ya, lukanya itu infeksinya masih sedikit atau sudah lebar atau meluas. Betul. Kalau sudah meluas berarti kemungkinan ada sesaknya juga. Bisa, ya. Ya Bu Dokter, ini terkait dengan batuk darah tadi ya, disertai darah. Biasanya orang kalau keluar batuk darah itu takutnya bukan main. Ini kira-kira nanti dia kalau masih di rumah ini tindakannya apa kira-kira? Biasanya kalau batuk darah ya edukasi kita jangan takut untuk membatukkan darahnya ya. Jangan takut untuk membatukkan darahnya, segera langsung dibawa ke fasilitas kesehatan karena ya. Batuk darah termasuk salah satu kegawatan di bidang paru. Oh, berarti kalau sudah ada darahnya berarti ya segera diperiksakan gitu ya. Jangan sampai nanti betul. Malah lama nanti pengobatannya. Oke Bu Dokter, dalam rangka Hari TB Sedunia ini mungkin ini termasuk tugas kita, tugas masyarakat menemukan pasien ya, pasien seperti itu agar Indonesia segera terbebas dari penyakit TB ini. Kira-kira perlu peran masyarakat nih kira-kira ya. Karena untuk menemukan kasus itu ya tidak mudah, artinya pemahaman masyarakat terkait dengan gejala tadi harus tahu sehingga harus kemana ini gitu ya. Jadi, memang betul. Ini untuk penyakit TB memang bukan tugasnya kesehatan saja ya. Jadi seluruh komponen ikut terlibat, termasuk juga pemerintah ya. Ada namanya strategi pemerintah yaitu yang dinamakan DOTS itu ya, Directly Option Treatment Short Course, di mana ada 5 komponen yang terdapat di situ. Yang pertama adalah komitmen dari pemerintah sendiri untuk bisa menjalankan program TB nasional. Yang kedua, penemuan kasus TB yang dilakukan dengan pemeriksaan bakteriologis, bisa dengan sputum BTA tadi ataupun dengan tes cepat molekuler. Terus pengobatan TB dengan adanya pengawas minum obat. Lah ini pengawas minum obat ini juga masyarakat juga harus berperan. Yang keempat, adanya obat yang berkesinambungan, jadi adanya ketersediaan obat. Yang kelima, pencatatan dan pelaporan yang secara baku. Jadi seluruh komponen memang harus bisa bekerja sama. Dan sekarang di tiap-tiap desa ya itu sudah dibentuk adanya kader TB. Jadi dengan adanya kader TB itu membantu kita untuk menemukan secara dini kasus TB ini biar segera kita obati seperti itu. Berarti tugasnya kader TB itu salah satunya screening ya, screening pasien, menemukan pasien-pasien yang sekiranya diduga terserang penyakit TB ini. Betul. Makanya ini pesan bagi masyarakat Ponorogo dan sekitarnya khususnya ya. Jadi kalau menemukan kasus seperti itu segera dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, karena pemeriksaan TCM, tes cepat molekuler itu juga tidak berbiaya ya, artinya tidak bayar ya. Kalau nanti ditemukan positif ya berarti nanti dilanjut dengan pengobatan, dan itu juga tidak bayar karena program dari pemerintah gitu ya. Tapi kalau misalkan negatif ya sudah berarti enggak masalah, bukan TB gitu nggih Bu Dokter.
Tapi gini, kalau hasil TCM atau BCA negatif itu belum tentu bukan TB. Belum tentu ya. Jadi kita harus dilihat dari gejala klinisnya dan pemeriksaan penunjang tadi seperti foto ronsen. Dilanjut tambah pemeriksaan ronsen gitu ya. Meskipun hasil TCM atau BTA itu negatif, tapi secara klinis dan foto ronsen kok terduga TB, ya tetap kita obati TB. Diberikan terapi ya. Baik. Jadi Bu Dokter, untuk melihat kasus TB ini, kira-kira di Ponorogo ini bagaimana? Apakah ya cukup banyak atau bagaimana? Kalau di Ponorogo menurut data tahun 2021 itu ditemukan sekitar 688 kasus ya. Kalau dipersenkan sekitar 37%. Itu untuk tahun 2021 loh ya. Cukup banyak juga ya. Ya lumayan ya. Untuk penularan karena memang mudah atau tergolong bagaimana ini Bu Dokter untuk penularannya? Untuk penularannya memang cepat ya, namanya ini penyakit menular. Dia ditularkan lewat orang yang batuk atau bersin. Jadi orang yang sudah positif TB, kalau dia batuk atau bersin, dia sudah mengeluarkan banyak sekali droplet nuklei ya. Nuklei ini ukurannya 1,5 mikron, jadi sangat kecil sekali. Dan dia bisa bertahan di udara kurang lebih 4 jam, jadi agak lama. Jadi makanya untuk pasien yang sudah positif TBC selalu kita edukasi untuk batuk tidak boleh sembarangan ya. Kalau batuk harus menjauh dari anggota keluarga. Dan batuk harus ditutupi pakai tisu atau pakai sapu tangan, langsung dibuang, atau pakai lengan yang dalam ya, pakai dalam seperti itu. Ditutup. Jadi untuk penularan ini ya hampir sama dengan penyakit Omikron nih. Penularannya ya lewat droplet nuklei ya. Jadi bagi masyarakat mungkin ya prokes juga kalau sudah mengetahui salah satu keluarganya ada yang terpapar TB, berarti tetap jaga jarak, kemudian lakukan hidup sehat ya. Artinya tidak meludah sembarangan karena bisa droplet itu kan ya yang kecil-kecil tadi bisa berterbangan di udara. Betul, Bu Dokter, untuk terapi ini kan tergolong lama ya. Betul. Makanya ada kader-kader di desa-desa yang tugasnya mendampingi itu, ngecek ini obatnya diminum atau enggak. Kalau sudah waleh harus dimotivasi ya seperti itu. Nah, terkait ini Bu Dokter, monggo ini disilakan Bu Dokter untuk himbauan ya ke masyarakat agar Indonesia khususnya Ponorogo ini bisa terbebas dari TB. Monggo Bu Dokter, pesannya apa nih ke masyarakat? Ya, untuk misalnya sudah terdiagnosis positif TB ya, jangan takut untuk minum obat ya. TB bisa disembuhkan asalkan minum obat teratur dan disiplin. Karena untuk pengobatan TB ini memang jangka lama, berbeda dengan penyakit yang lain. Dan itu obatnya lumayan banyak dan minumnya tiap hari. Jadi memang tidak boleh bosan ya. Makanya kenapa ada namanya PMO, pengawas minum obat. Jadi bisa dari keluarga sendiri, tetangga, ataupun petugas kesehatan yang harus selalu mengawasi dan mengingatkan untuk jangan lupa untuk minum obat, ya. Karena kalau obat TB itu kita ndak minum ya, nggak rutin, takutnya nanti TB-nya tidak sembuh, bisa mengulang lagi ya, menjalar ke tubuh yang lain ya, ataupun yang ditakutkan terjadi TB resisten obat. Kalau sudah terjadi TB dengan resisten obat TB, maka nanti pengobatannya ada sendiri dan itu lumayan lama lagi, lumayan panjang pengobatannya, dan bisa kasihan keluarga yang lain, bisa ketularan. Jadi itu ya pesannya bagi masyarakat, bagi keluarga, terutama memotivasi keluarganya yang sedang terkena TB, kemudian dia mengingatkan ya, waktunya minum obat gitu. Karena kalau tidak teratur, tidak terus menerus,
akan terjadi resistensi MDR ya. Ya. MDR jadi multi drug resisten, sehingga nanti yuk malah kebal gitu. Iya. Jadi ada lagi yang mau dipesankan Bu Dokter? Cukup? Jadi untuk apa namanya ada ya 5 langkah untuk mencegah TB ya. Ada yang 3 siap 2 jaga itu ya. Siap untuk vaksin BCG bagi anak-anak yang bayi ya biasanya ya. Siap untuk periksa kontak, jadi jangan takut untuk apa namanya diperiksa jika di keluarganya sudah ada yang terkena TB. Yang kontak-kontak itu biasanya kan kita screening juga ya. Dan siap untuk berhenti merokok, karena rokok juga menurunkan daya tahan tubuh, jadi gampang terserah kuman TB ini. Untuk 2 jaga selalu kebersihan lingkungan, terus jaga selalu ventilasi terbuka, karena dengan ventilasi yang bagus sinar matahari bisa masuk, kuman TB bisa mati seperti itu. Jadi rumahnya harus punya jendela ya, agar matahari bisa masuk. Ya, paling enggak ya ada matahari yang masuk lah gitu. Entah itu dibuat gentengnya dari kaca ya, kalau misalnya ventilasi sinar ya. Jadi Bu Dokter, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Dokter nanti bermanfaat, terutama untuk masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. Dan di hari TB ini mudah-mudahan semuanya yang sedang menderita TB segera diberikan kesembuhan, diberikan semangat sampai nanti selesai minum obat dan akhirnya bisa sembuh, dan Ponorogo bisa terbebas dari penyakit TB ini. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Dokter. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Demikian sobat sehat semuanya, semoga bermanfaat, dan dari kami ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.